إن الله وملائكته يصلون على النبي بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله رب العالمين، وأشهد أن محمد رسول الله خاتم النبيين. Amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah, senang sekali bisa berjumpa lagi dengan Anda semua di channel saya yang sangat sederhana ini. Dan mari kita senantiasa membaca dan mengamalkan serta mengaturkan salawat dan salam bagi junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi shalli ala Nabi Muhammadin ma'alihi wa sahbihi wa sallim. Saling mengingatkan antara kita semua adalah kemuliaan dan sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlebih tentang penting dan perlunya kita menjadi pribadi yang baik untuk menyongsong kehidupan selanjutnya nanti setelah mati. Menjadi baik itu penuh dengan kemudahan dan kejayaan. Izinkanlah saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita semua agar dibukakan segala pintu kemudahan atas segala urusan, dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, dan memiliki kehidupan yang diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina anbiya wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajma'in wa tabi'at tabi'in wa tabi'ihim bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil azizil hakim wa biqawlihi yahtadil muhtadin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu tamyizun, lapas masalan tadi itu kan, masalan itu tamyizun. Madza aradallahu bihadza masala? Tamyizun menjadi tamyiz, ay muhawwalun 'anil maf'uli 'ala haddin, dipindahkan dari maf'ul ala haddin, atas aturan yang ada. Jadi atas aturannya, atas definisinya, itu aturan ala haddin. Nah, jadi dia dipindahkan daripada maf'ul itu. Habis. Wa fajjarna ala haddi wa fajjarna al-arda uyunan, itu atas perbandingan wa fajjarnal arda uyunan. Nah, jadi wa fajjarna uyunal ardi, itu asal kata uyunal ardi, wa fajjarna uyunal ardi. Nah, jadi fajjarna, telah kami pancarkan, al-uyuna atau uyuna, akan mata air al-ardi, mata air bumi, dibalik menjadi wa fajjarnal arda uyunan. Tadinya wa fajjarna uyunal ardi, uyuna ini menjadi maf'ul daripada wa fajjarna, kemudian dirubah lagi mudhaf ilaih yang pada uyunal ardi itu ditaruhkan di depan dulu di sana menjadi maf'ul, kemudian uyunan ini dibuat menjadi tamyiz. Inilah contoh daripada tamyiz yang dipindahkan daripada maf'ul. Paham itu? Itu ilmu nahwunya di situ. Qauluhu istifhamun inkarin,
ay bima'na nafi, dengan arti nafi. Tidak, hanya tidak percaya, ini dari Allah Subhanahu wa taala. Qauluhu bima'na alladzi. Nah, jadi za pada ma za aradallah itu bima'na allazi, za itu bima'na allazi. Ay bal a'id mahzub, a'idnya mahzub ay aradahu. Nah, jadi madza aradallahu ay madza aradahul aradahullah. Nah, itu a'id ada dhamir yang kembali kepada isim mausul. Qauluhu ay faidatin. Jadi perkataan mengatakan faedah apa? Mana faedah? Maksudnya faedah mana? Perumpamaan dengan hal-hal yang kecil seperti ini, gitu. Haza zubdatu ma'na tarkib. Inilah intisari arti daripada tarkib tadi itu. Wa qasduhum bihadzal istifham, dan tujuan mereka dengan ini istifham nafyul faidati, yaitu mentiadakan faedah. Fayatawassaluna bidzalika ila inkari kaunihi min indillah. Maka menyambung mereka itu dengan demikian itu kepada keingkaran keadaan perumpamaan yang kecil tadi itu dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Wal a'yadzu billah. Qauluhu bihi. Jadi perkataan firman Allah Subhanahu wa taala mengatakan yudhillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira wa ma yudhillu bihi illa al-fasiqin. Jadi firman Allah Subhanahu wa taala mengatakan bihi al-ba'u sababiyatun, ba itu dengan ba sababi, ba sababiyah. Jadi al-ba'u harf jarrin tetap, tapi bermakna as-sabab, dengan arti sebab. Kemudian al-ha'u dhamirun barizun muttasilun mabniun 'ala al-kasri fi mahalli jarrin majrurun bil ba'i. Itu bihi ay bisababi hadal masali, gitu. Dengan ini perumpamaan. Habis. Wa qawluhu, dan perkataannya syarah mengatakan likufrihim bihi, karena kekafiran mereka dengannya, dengan ini perumpamaan. Illatun lidhalalihim, itulah penyebab bagi kesesatan mereka karena tidak percaya. Qauluhu, kemudian perkataan syarah mengatakan litasdiqin bihi, jadi orang beriman itu membenarkan dengan perumpamaan itu, dengan sebab perumpamaan itu. Illatul lihidayatihim, itu menjadi sebab bagi hidayah yang mereka terima. Jadi ada hidayah. Jadi orang yang beriman itu artinya dia mendapat hidayah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau orang yang ingkar itu sudah merupakan dia mendapat kesesatan itu, jadi orang percaya kepada Tuhan itu artinya dia mendapat hidayah Allah. Orang ingkar pada Tuhan artinya dia tersesat dari jalan yang benar. Nah, orang tersesat dari jalan yang benar ini udah jelas dia akan namanya orang keliru, tersesat, tidak tahu dia kemana, arah mau pergi, mau berjalan. Dan dia tidak mungkin akan sampai kalau orang tersesat itu sebelum dia mendapat hidayah. Jadi taruhlah sekarang kalau kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, artinya kita sedang berada di dalam mencari kebenaran. Nah, kalau ingkar dari Allah Subhanahu wa taala artinya dia tersesat di tengah jalan. Dan ini tidak akan sukses. Nah, taruhlah yang dikatakan kebenaran ini adalah merupakan sebuah
kesuksesan. Nah, di suatu negara, kalau dia tidak bisa meraih yang namanya kesuksesan, berarti di dalam proses yang mereka hadapi, dia mendapat beberapa kesesatan di situ. Artinya ada beberapa kekeliruan di situ. Tidak tahu jalan. Ya contoh ini baru ngomong-ngomong kacau balau. Ini apa-apa ini bangsa ini. Nah, jadi cuma kita harapkan dari berbagai kalangan, terutama aparatur negara, juga pakar ilmuwan-ilmuwan di berbagai bidang, agar betul-betul dengan pikiran yang jernih dan tajam untuk mendeteksi berbagai macam gejolak saat ini. Dan semua itu tidak ada yang bersifat spektakuler sebenarnya. Itu biasa-biasa. Muncul ide dari misalnya kalau yang hidup dulu Aristoteles misalnya, muncul ide dari orang misalnya dari Platon misalnya. Itu asumsi. Ya ada benar, ada tidak. Nah, cuman yang kita inginkan di situ untuk dikoreksi. Jangan-jangan yang kita katakan benar ini tidak benar. Atau ada yang kurang. Atau yang sebaliknya. Yang kita katakan tidak benar ini itu yang benar. Nah itu. Jadi perlu menggunakan akal-akal yang betul-betul jernih di situ. Itulah yang disebut ulul albab, ay ashabul uqul. Orang yang punya akal sehat. Jadi ciri-ciri orang yang punya akal sehat itu alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila, sampai seterusnya. Nah, jadi orang yang sama sekali sulit untuk melupakan Tuhan. Ini ciri-ciri orang yang punya akal sehat. Kenapa dia sulit melupakan Tuhan? Karena dia kenal Tuhan. Dia kenal bagaimana? Dia kenal bahwa Tuhan ini merupakan kebutuhan untuk dirinya sendiri dan dibutuhkan juga oleh alam semesta lainnya, oleh alam lainnya, lain dari dirinya, karena diri kita juga bagian dari alam kan. Jadi Tuhan ini adalah sebuah zat yang dibutuhkan oleh alam. Mau ngomong, mau bergerak, mau berpikir, mau apa, selalu makhluk itu butuh Tuhan. Nah, kalau manusia itu melupakan apa yang dia butuhkan, ini janggal sekali, sangat tidak logis di situ. Kebutuhan yang paling penting. Iya, dia lupakan sesuatu yang dia butuhkan. Nah, jadi apabila terjadi seseorang itu melupakan sesuatu yang dia butuhkan, maka ini sudah tidak dikategori berakal sehat. Mungkin stres, atau mungkin dia yang hitam itu epilepsi, atau mungkin dia gila, atau mungkin dia mabuk. Ya, antara lain seperti itu. Kalau dia melupakan Tuhan, sedang tidak sadar diri. nah, tapi kenapa orang itu dia melupakan Tuhan? Karena dia tidak tahu Tuhan. Nah, kalau dia tidak tahu Tuhan, tambah yakin kita mengatakan bahwa orang ini tidak dikatakan ashabul uqul, tidak dikatakan berakal sehat. Itu intinya di situ. Sehingga yang seperti apa definisi yang sudah saya dibuatkan definisi kemarin itu, orang yang berakal sehat itu adalah orang yang dapat mengetahui sesuatu yang semestinya dia tahu, yaitu Tuhan. Nah, itu yang dikatakan berakal sehat.
Sehingga orang yang ingat Tuhan itu tidak mungkin melupakan Tuhan. Karena dia ingat Tuhan kan. Kalau dia ingat, ya namanya ingat itu bukan baca kan. Tapi yang jelas kalau ingat itu disebut, kalau dia ingat Allah, kalau disebut apa? Ya Allah katanya kan begitu. Dalam sebutan. Tapi sejatinya di dalam itu memang dia ingat Allah dan dia tidak bersuara di situ. Nah, sehingga dalam kesadarannya dari detik ke detik hanya Tuhan saja. Nah, itulah ciri-ciri orang yang punya akal sehat. Nah, kalau dia sudah ingat sama Tuhan, tentu dia akan patuhi apa ajaran Tuhan. Ya larinya ke sana. Itulah antara lain ciri-ciri daripada ashabul uqul. Nah, kalau orang yang berakal sehat ini yang akan menjadi imam kita, insya Allah aman itu. Aman. Nah, kenapa? Karena ini orang yang betul paham. Dan orang paham itu yang tidak keliru di situ dalam proses perjalanan itu. Nah, dalam bahasa agamanya itu disebut orang yang muhtadin atau faulaika humul muhtadun. Mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Ini orang yang akan berakal sehat ini yang dapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dari menghadapi berbagai macam aspek kehidupan. Masalah agama akan diselesaikan dengan baik. Ekonomi selesai dengan baik. Masalah kisruh politik selesai dengan baik. Kisruh masalah perbedaan pendapat selesai dengan baik. Segala akan bisa diselesaikan. Makanya itu dari filsafat Nabi Muhammad SAW itu yang menyebut tentang siapa sosok pemimpin yang kita akan jadikan sebagai pemimpin, sebagai ikutan kita adalah seperti yang disebut oleh Nabi Muhammad SAW. Itu sangat sederhana sebutannya. A'immatukum khiyarukum. Imam-imam Anda adalah orang yang paling terbaik daripada Anda. Di sebagian afqahukum, yang paling paham daripada Anda semua. Artinya ilmunya yang paling tinggi di situ pengetahuannya. Nah, ketinggiannya yang tadi dielaborasikan dengan ashabul uqul tadi itu, yang punya akal sehat tadi itu. Nah, itulah yang akan bisa membedakan, kalau sudah yang berakal sehat ini, membedakan bahwa orang yang ngomong kebenaran ini betul dia benar kalau keluar dari ashabul uqul, orang yang berakal sehat. Tapi kalau tidak berakal sehat, maka bisa jadi dia ngomong benar tapi dia tidak orang benar. Orang jahat yang ngomong kebenaran. Itu sering terjadi seperti itu. Shadaqallahul azim wa sadaqal musannif wa sadaqal mufassir rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ilmihi fid darain amin. Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.